Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Samsul Mukamar Bendang di channel Sesuk TV pada program Bunyi-Bunyi Cito. Baik Dun Sana, pada episode pertama program Bunyi-Bunyi Cito ini saya akan mengulas berita, saya akan mengulas informasi yang lagi viral atau yang sedang trending di media sosial. Kali ini Dun Sana ada sebuah berita dari riaukepri.com, yaitu judulnya "Mantap, pantun ditetapkan UNESCO sebagai warisan dunia". Dun Sana, pantun ini adalah sebuah khazanah kekayaan Indonesia. Begitu juga tentunya terkhusus lagi Provinsi Riau dan khusus lagi Kampar. Pantun ini merupakan sebuah tradisi yang sudah lama ada dan sampai hari ini tetap terjaga dengan baik. Jadi Dun Sana, beritanya adalah bahwa pantun ini sudah ditetapkan UNESCO sebagai warisan dunia. riaukepri.com Pekanbaru. Kabar menggembirakan itu datang dari Ketua MKA LAM Riau Datuk Sri Al-Azhar, bahwa pantun ditetapkan UNESCO sebagai representatif warisan budaya tak benda kemanusiaan dalam kurung WTB Dunia Kamis malam 17/12/2020 sekitar pukul 20.30 WIB atau pukul 14.30 waktu Paris. Sidang penetapan berlangsung secara daring dengan tuan rumah negara Jamaika, Datuk Sri Al-Azhar, dan Dr. Pudentia mewakili Asosiasi Tradisi Lisan ATL selaku NGO kebudayaan yang terakreditasi di UNESCO turut menghadiri dalam sidang ini, di samping delegasi resmi pemerintah Indonesia dan Malaysia. Alhamdulillah sekitar pukul 20.30 tadi pantun sah garis miring diiktiraf sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan. Penetapan itu dilakukan melalui sidang daring UNESCO dengan tuan rumah Jamaika mulai dari tanggal 14 sampai 19 Desember, ucap Al-Azhar. Khazanah Melayu yang diakui sebagai karya dunia ini diusulkan Indonesia, Malaysia, Riau, dan Kepri sebagai tulang punggung khazanah tersebut. Kita patut bersyukur atas pengakuan dunia terhadap warisan budaya kita itu, sebab dengan itu pantun diakui memberi sumbangan kepada kebudayaan dunia. Dengan pengakuan itu pula, secara mandatori ada semacam kewajiban pemerintah dan masyarakat Indonesia dan Malaysia selaku negara pengusul untuk melestarikan pantun, ungkap Al-Azhar. Selama mengikuti sidang sejak tanggal 14 Desember yang lalu, kata Al-Azhar, terasa agak menegangkan ketika sampai di sesi pantun karena beberapa negara mengusulkan sejumlah amandemen atas catatan dan rekomendasi yang dibuat Badan Evaluasi terhadap pantun. Amandemen itu bisa saja sampai pada kesimpulan menolak penetapan, tapi rupanya tidak. Amandemen rekomendasi yang disampaikan delegasi-delegasi 7 atau 8 negara itu lebih ditekankan pada kewajiban-kewajiban pemerintah dari negara pengusul Indonesia dan Malaysia untuk meningkatkan peran masing-masing dalam memperkuat ekosistem kelestarian pantun, ucap Al-Azhar. Sebagai orang Melayu, kata Al-Azhar, dadanya sempat sebab didesak perasaan haru begitu pimpinan sidang dari Jamaika mengetuk palu bahwa pantun diterima masuk ke dalam senarai representatif warisan budaya tak benda kemanusiaan UNESCO. Kerja keras multi pihak di Riau, Kepri, dan ATL mempersiapkan bahan-bahan pengusulan sejak tahun 2017 terbayar. Jadi sejak tahun 2017 ternyata Dun Sana diusulkan dan baru ditetapkan pada tahun 2020. Bagaimanapun, ucap Al-Azhar, penetapan terhadap pantun itu adalah ikhtiar banyak pihak. Maka pantun pusaka di bawah ini patut disampaikan kepada mereka. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Demikian Dun Sana.
Jadi ini adalah khazanah Indonesia, Riau, dan bahkan Kampar. Jadi Kampar di sana, dalam episode sebelum ini, pantun Kampar pernah kita sampaikan di channel ini dengan narasumber Acu Salman. Setidaknya ada 3 macam pantun. Yang pantun lama, ya, pantun Sesuo, ada pantun Atui, ada pantun Tongaladang, dan pantun Ugam yang sudah pernah kita sampaikan di channel ini. Bahkan di sana hari-hari kalau di Kampar pantun ini terjaga, ya? Karena dalam masyarakat adat Kampar sampai hari ini petatah petitih itu berisi pantun-pantun, ya? Jadi lirik-liriknya berisi pantun-pantun yang syarat dengan nasihat atau ajaran-ajaran tentang kebaikan. Jadi di sana pada prosesi-prosesi adat kita lihat basi acuang misalnya, basi sambau, itu adalah baik-baik pantun yang tersusun rapi dan indah. Bahkan di sana pada acara-acara syukuran saja, acara-acara makan bersama, kebiasaan basi acuang mengajak makan itu yang berisi dengan pantun-pantun sampai hari ini masih terjaga di Kampar. Dan sana begitu viralnya saya lihat berita tentang pantun ini, sehingga Detik.com bahkan Detik News itu juga menerbitkan berita 1 hari yang lalu, hari Jumat 18 Desember 2020, judulnya UNESCO tetapkan pantun sebagai warisan budaya tak benda Indonesia Malaysia. Jakarta, UNESCO atau United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization telah menentukan status pantun di jajaran warisan budaya dunia. UNESCO menetapkan pantun sebagai warisan budaya tak benda. Pengumuman pantun sebagai warisan budaya tak benda diumumkan UNESCO lewat akun Twitter mereka @UNESCO seperti dilihat Detik.com Jumat 18/12/2020. UNESCO memberikan selamat kepada Indonesia dan Malaysia. Pantun sebuah syair Melayu yang berirama dalam lagu dan tulisan baru saja ditorehkan ke dalam daftar warisan tak benda, tulis UNESCO. Selamat Indonesia dan Malaysia, imbuh UNESCO dalam pernyataan mereka. Adapun ciri-ciri pantun terdiri dari 4 baris, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Pantun memuat sampiran dan isi dengan rima AB. Sebelumnya diberitakan jadwal persidangan pantun oleh UNESCO sempat diungkap oleh Kepala Subdirektorat Warisan Budaya Tak Benda, Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Kemendikbud Binsar Simanulang saat berkegiatan di Sleman, Yogyakarta tahun lalu. Sekarang ini lagi berproses, tahun 2019 ini ada pencak silat, sudah kita ajukan, dan nanti Desember ini akan disidangkan di Bogota, Kolombia. Kemudian tahun 2020 ada pantun, kita sudah usulkan pantun dan akan disidangkan tahun 2020, jelasnya Selasa 5/11/2019. Pantun kita usulkan bersama-sama dengan Malaysia, jadi pantun usulan bersama dengan Malaysia. Pantun akan disidangkan tahun 2020, selanjutnya tahun 2021 kami juga sudah mengusulkan gamelan, itu akan disidang tahun 2021 lanjutnya. Demikian di sana berita Detik News tentang pantun yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Demikian di sana program Buni-Buni Ceto episode perdana di channel Sesuk TV ini, dan setiap berita-berita atau informasi-informasi yang viral di media sosial itu akan kami ulas informasi itu di program Buni-Buni Ceto melalui channel Sesuk TV. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.